Puji nama Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kita semua. Selamat datang bagi saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah pagi di tempat ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan jika ada yang baru pertama kali hadir, supaya kita bisa saling mengenal, kami mohon saudara tidak keberatan boleh berdiri sebentar. Ada yang baru pertama kali hadir? Baik, kalau tidak ada kita segera akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita akan membuka Alkitab kita masing-masing di dalam Yesaya pasal yang ke-40. Yesaya 40. Jika saudara-saudara temukan, kita akan baca ayat yang ke-18. Yesaya 40 ayat 18 dan beberapa ayat berikutnya. Mari kita sambut firman Tuhan, demikian bunyinya. Jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah? Dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan dia? Terus, patungkah? Tukang besi menuangnya, dan pandai emas melapisinya dengan emas, membuat rantai-rantai perak untuknya. Orang yang mendirikan arca, memilih kayu yang tidak lekas busuk, mencari tukang yang ahli untuk menegakkan patung yang tidak lekas goyah. Baik, puji Tuhan, sampai di situ pembacaan kita. Silahkan duduk. Pagi ini kita akan lanjut belajar kebenaran firman Tuhan dari hal sikap. Sikap orang percaya kepada Tuhan Allah. Kita masuki bahagian yang kedua. Sikap orang percaya kepada Tuhan Allah. Tuhan menghendaki setiap orang percaya punya sikap yang benar terhadap atau kepadanya atau kepada Tuhan. Dan kita memahami dan kita mengetahui, minggu lalu sudah dijelaskan bagaimana iblis mengadakan penerobosan terhadap kehidupan orang percaya tanpa dia sadari. Yang tadinya sebagai orang berdosa, ditebus oleh darah Yesus, dan menjadi orang percaya, menjadi anak Tuhan. Tetapi dalam perjalanan hidupnya mengiring Tuhan, di dunia ini, ia tidak mempunyai sikap yang benar kepada Tuhan, dan tanpa dia sadari, itu membuat ia tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi pergumulan hidup kita sebagai orang percaya oleh iman, atau perjalanan hidup kita sebagai orang percaya adalah merupakan suatu pergumulan iman yang kita hadapi sehari-hari. Nah, apa yang akan terjadi di dalam kehidupan orang percaya ini jika ia tidak punya sikap yang benar di dalam menjalani hidupnya sebagai orang percaya atau sikap yang benar kepada Tuhan? Saudara, banyak orang kalau kita berbicara tentang sikap yang benar terhadap kepada Tuhan, hanya terfokus kepada hal-hal rohani. Mari kita baca ayat yang di dalam 1 Korintus 15 ayat 10. 1 Korintus 15 ayat 10. Saudara sudah temukan? Jika sudah temukan, mari kita baca. 2, 3.
Iya. Jadi orang yang memiliki sikap yang benar di dalam hidupnya kepada Tuhan adalah orang yang tidak menyia-nyiakan kasih karunia atau anugerah yang telah diberikan kepadanya, yang telah dia terima, telah dia nikmati, sehingga ia memperoleh hidup yang kekal di akhirat nanti tidak binasa, dan di dunia kegenapan janji Allah, rancangan Allah tergenapi di dalam hidupnya. Ia tidak menyia-nyiakan kasih karunia itu, dan kuasa kekuatan kasih karunia itu nampak di dalam hidupnya sehari-hari. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bisa kita renungkan dan bayangkan dan menyadari dan mengakuinya. Apapun bentuk keberhasilan saudara di dunia, semuanya tidak akan ada nilainya apa-apa alias sia-sia kalau Tuhan Yesus tidak pernah menebus kita dengan darahnya yang tercurah di atas kayu salib. Kita mau kategorikan apa keberhasilan itu? Sebagaimana orang mengkategorikan di luar sana. Dari miskin papa tidak punya apa-apa, sekarang punya segalanya dan mampu dibeli segalanya karena ada duit. Dan saudara nikmati, itu semua tidak ada artinya kalau kita belum mengalami anugerah Allah di dalam Yesus Kristus, kasih karunia itu melalui penebusan di atas kayu salib. Kenapa? Karena kita akan binasa. Dan di dunia mungkin kita boleh nikmati kekayaan, dan karena mungkin kita jadi orang kaya, kita dihormati orang, diberikan suatu level tertentu dalam masyarakat dan lain sebagainya, tapi semuanya semu. Karena tidak ada seorang pun yang kaya raya dan memiliki kedudukan yang tertinggi di dunia ini yang pernah mengakui secara terus terang bahwa mereka telah menemukan apa yang mereka cari. Tidak ada. Untuk sejenak mereka menikmatinya, tetapi pada akhirnya kita tahu orang-orang yang ternama, entah itu artis, entah itu konglomerat, entah itu apa, pada akhirnya menyatakan kosong. Tidak ada apa-apa. Padahal mereka punya segalanya, segala apa-apa. Nah, inilah menandakan bahwa jika seseorang tidak mengalami penebusan oleh darah Yesus di atas kayu salib, tidak mengalami kasih karunia itu, sehingga ia menjadi orang percaya, menjadi anak Tuhan, menjadi orang benar, dibenarkan, menjadi orang kudus, apapun sebutan barunya, semua itu tidak ada apa-apanya, tidak ada nilainya. Mari kita renungkan. Nah, saudara, jadi apa yang kita temukan di dalam kehidupan orang percaya, bahkan itu bisa berlaku atas diri kita, adalah sikap yang tidak benar di hadapan Tuhan. Dan tanpa kita sadari, itulah keberhasilan iblis menerobos. Dan mari kita akan melihat lebih lanjut bahwa orang yang memiliki sikap yang benar di hadapan Tuhan bukan hanya sekedar ditandai dengan aktivitas rohani dalam bentuk pelayanan maupun kehidupan rohani kegiatan-kegiatan rohani, bukan.
semua orang yang melakukan kegiatan-kegiatan rohani dan semua orang percaya yang melakukan kegiatan-kegiatan pelayanan yang menyangkut hal-hal gerejawi maupun hal-hal rohani, kita melihat semua dari luar itu berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan gereja-gereja tertentu termasuk gereja kita di sini, ada tindakan-tindakan disiplin diberikan kepada pelayan Tuhan atau siapapun apabila ada hal-hal tertentu di mana ia tidak boleh melayani. Berarti atau istilahnya diparkir. Entah itu karena kedisiplinan atau tidak disiplin atau dan lain sebagainya. Nah, berarti kita akan mengambil satu kesimpulan yang sangat sederhana bahwa orang-orang yang melakukan aktivitas rohani dan aktivitas pelayanan adalah orang-orang yang berkenan. Kita tidak berbicara soal itu. Kita mau bicara lebih dalam. Kalau kita bicara soal itu, kita semua nangkap dengan sangat sederhana dan gampang, dan iblis tidak akan pernah berhasil menerobos. Tetapi kenapa dia bisa menerobos kita? Sehingga membuat kita di hadapan Tuhan tidak berkenan, padahal kita penuh dengan segala aktivitas rohani, padahal kita penuh dengan segala aktivitas pelayanan. Dan saudara bisa bayangkan dan renungkan betapa sia-sianya semua kelelahan, semua pikiran, semua tenaga, semua duit yang sudah kita berikan kepada Tuhan, ketika semua yang kita lakukan ini tidak berkenan di hati Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi ketika kita berbicara tentang sikap orang percaya kepada Tuhan Allah, itu berbicara tentang bagaimana relationship-nya dengan Tuhan, hubungannya dengan Tuhan. Dan hubungannya dengan Tuhan, relationship, setiap orang percaya tidak hanya ditandai dengan tanda-tanda lahiria dalam bentuk aktivitas ibadah maupun aktivitas pelayanan. Saya buktikan dan saya kasih contoh supaya kita bisa mudah mengerti dan kita lebih waspada. Beranikah saudara menghadap Tuhan dengan keadaan ketika kita merasakan dan kita melihat diri kita, oh ada yang tidak beres? Beranikah orang mengambil perjamuan suci ketika dia menemukan dirinya ada yang tidak beres? Beranikah kita tampil dalam pelayanan dan berdiri ketika kita merasakan ataupun tahu bahwa ada yang tidak beres dalam diri kita? Memang ada orang-orang tertentu dia tidak pusing. Beres dengan tidak beres, pokoknya dia bicara saja. Tapi kalau orang yang seperti ini gampang terdeteksi. Tidak usah Tuhan yang deteksi. Kita yang deteksi saja sudah tahu. Nah saudara, dalam arti kata, umumnya kita kalau kegiatan-kegiatan rohani kita berdoa, bagi kita yang sudah mengerti firman Tuhan, selalu kita awali dulu doa kita dengan pemberisan dosa, kan? Memang ada doa klasik, ada doa tradisional dari para banyak hamba Tuhan. Saudara perhatikan, yang setelah dia berdoa panjang lebar begitu punya lama dari sana kemari dan semari, yang aneh, sebelum dia tutup doa itu, ampunilah segala kesalahan dan dosa kami. Loh, ini aneh. Kenapa nanti terakhir baru minta ampun? Jadi semua doa yang di depan itu tidak didengar. Kenapa? Karena doa seorang, ya tinggal kita lanjutkan. Tidak usah kita perhatikan. Saya seringkali aneh. Aduh, so enak diamini. Amin. Amin. Ya Tuhan, Kau Maha Dahsyat. Amin. Terakhir, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Loh, kenapa bukan bikin beres dulu dosa baru minta? Ya kan? Nah, jadi sehingga kita yang sudah memahami, kita selalu berdoa bereskan semua segala sesuatu. Bukankah ini menandakan bahwa kita mau doa kita mau diterima oleh Tuhan?
Bukankah ini menandakan, oh saya datang kepada Tuhan harus bersih. Saudara, tapi yang kita mau bahas ini lebih dalam daripada sekedar bersih. Sekarang pertanyaannya, ketika kita sudah berdoa seperti itu, sudah bersih kan? Sudah bersih, maka layaklah kita di hadapan Tuhan. Apalagi kita tahu ada doa-doa pembersihan kan? Tuhan tutup semua celah dengan darah Yesus. Dan memang Tuhan tutup semua celah dalam darah Yesus. Jadi tidak ada penerobosan terhadap iblis. Ini menandakan bahwa kita berusaha di saat melakukan kegiatan rohani, kita berusaha berkenan di hati Tuhan. Relationship kita bisa terjalin dengan Tuhan. Dan iblis memang tidak bisa menerobos. Apalagi sementara kita berpuasa, wah luar biasa kudusnya dan sucinya. Pertanyaannya, berapa lama saudara mau bertahan berdoa? 1 kali 24 jam? Di dalam kamar? Berapa lama? Sekarang kita masing-masing bisa jawab sendiri kepada diri kita masing-masing, dan hanya Tuhan yang tahu. Coba saudara renungkan kekuatan yang paling lama bertahan di saat saudara berdoa berapa jam? Dulu GPPS, pendiri GPPS pernah mencanangkan 6-7-8. 6 jam kerja, 6 jam berdoa, 7 jam kerja, 8 jam istirahat. 6-7-8. Dan anak-anak itu rasa siksa sekali. Kenapa siksa? Karena harus 3 jam pagi, 3 jam malam. Jadi akhirnya hanya duduk menghabiskan dan menunggu-nunggu jam. Kapan selesai? Nah, jadi dalam arti kata yang sangat jelas, bahwa kehidupan nyata di dunia nyata, realita itu tidak hanya ada di dalam kamar doa. Tidak hanya ada di gereja yang hanya 2 jam kebaktian. Tidak hanya di dalam kaum muda yang hanya 1,5 jam. Atau di dalam remaja yang hanya 1,5 jam. Atau di kaum wanita yang hanya 1,5 jam atau 2 jam. Tetapi hidup ini 24 jam sehari. Dan kita hidup di alam nyata dengan berbagai realita hidup yang kita alami. Bagaimana kita menjaga diri kita di hadapan Tuhan ketika kita amin dari doa? Bagaimana kita menjaga diri kita dan sikap kita kepada Tuhan sebagai orang percaya setelah kita buka puasa? Atau mau puasa seumur hidup? Mari kita renungkan. Bagaimana relationship kita dengan Tuhan setelah kita berhenti membaca Alkitab karena kita sudah selesai sekian pasal dan kita akan ke kantor, kita akan ke gereja, kita akan mengurus rumah, kita akan bekerja, kita akan berbisnis. Bagaimana sikap kita di hadapan Tuhan? Apa masih berkenan? Nah, ini yang saya katakan, kita belajar lebih dalam daripada apa yang sekedar kita ketahui. Ada banyak orang yang punya rohani yang baik, menjaga dirinya dari segala perbuatan dosa. Tapi kita tidak bicara dosa sekarang. Kita bicara yang lebih detail daripada dosa, yang tanpa kita sadari membuat kita tidak berkenan kepada Tuhan. Padahal kita tahu kita tidak berbuat dosa. Kita tahu kita tidak berzina. Kita tahu kita tidak melakukan, tidak mau fitnah orang dan lain sebagainya. Tahukah saudara, sehebat-hebatnya orang menjaga hidupnya kudus di hadapan Tuhan, iblis masih punya kemampuan menerobos masuk tanpa dia sadari, hanya karena sikapnya kepada Tuhan. Ada banyak orang yang rohaninya baik, ada banyak orang yang hatinya sungguh-sungguh mau menjaga hidupnya di hadapan Tuhan.
Tetapi sayang, hanya di dalam kegiatan-kegiatan rohani, di dalam kegiatan-kegiatan pelayanan. Di luar itu dia hidup daging dan hidup seperti orang dunia. Dan jangan lupa saudara, sementara saya berkhotbah seperti ini, kalau saya tidak hati-hati dan saya tidak jaga diri, iblis bisa membuat saya khotbah sia-sia dan tidak berkenan kepada Tuhan. Tanpa berbuat dosa. Bisa lengkap ini. Jadi hanya selangkah, makanya dikatakan oleh Pak Masum, jaraknya dia dengan maut itu hanya selangkah. Begitu kita salah langkah. Pemandangan kita sama pemahaman saya waktu masih kecil. Ya, remaja masuk di kebaktian, duduk di situ, dan saya lihat bukan main para majelis yang mengangkat itu perjamuan kudus putih-putih, om-om, ada juga yang semodel opa-opa. Orang-orang kudusnya Tuhan. Saya melihat di sana lagi paduan suara putih-putih. Dulu memang gemar pakaian putih-putih. Saya lihat, para malaikat Tuhan. Luar biasa. Itulah kesan. Dan memang mereka adalah orang-orang yang dianggap berkenan baru mereka melayani. Tetapi setelah sudah mulai masuk di dalam gereja dan mengetahui banyak persoalan gereja, ternyata mereka bukan malaikat tetapi setan-setan. Ya. Setelah masuk terjun dalam pelayanan, lebih kentara lagi nih, semua cuma pakai putih obong kosong. Antu yang tidak pakai putih berkata, syukur saya pakai hitam. Mari kita renungkan. Kita jujur saudara. Kita seringkali hanya berusaha memperbaiki diri dan menjaga diri dan berusaha layak di hadapan Tuhan di saat melakukan kegiatan-kegiatan rohani dan kegiatan-kegiatan pelayanan, tapi bukan untuk kehidupan sehari-hari. Ada banyak orang yang seperti itu. Padahal dia tidak tahu, dia tidak menyadari. Kalau kita pelajari kebenaran firman Tuhan, jangankan kehidupan sehari-hari iblis bisa menerobos. Di dalam melakukan pelayanan rohani dan kegiatan rohani pun, iblis bisa menerobos dan membuatnya semua terhapus dan semua sia-sia. Makanya Paulus berkata, kasih karunia yang diberikan kepadaku tidak sia-sia. Kalau ada kata tidak sia-sia, berarti ada yang sia-sia. Dan kita hanya menganggap yang penting so terima Yesus masuk sorga. Itu pengajaran yang ditanamkan yang di beberapa doktrin kekristenan yang memegang doktrin itu. Apakah masuk sorga? Apakah anugerah Tuhan itu adalah barang murahan yang diobral sana sini? Siapa mau silakan. Siapa mau gratis? Dan siapa yang tidak mau yang gratis? Semua orang mau gratis. Makanya saya selalu katakan, mau tahu itu Tuhan siapa? Baca itu perjanjian lama. Baru kita bisa tahu siapa itu Tuhan yang maha dahsyat, yang maha kudus, yang maha besar, dan luar biasa. Maha besar juga itu anugerah, sehingga Tuhan mau berkenan untuk menemui kita, bahkan mencari kita, bahkan menyelamatkan kita, dan mengorbankan Yesus Kristus putra yang tunggal di atas kayu salib. Ini anugerah kemurahan, bukan barang murahan. Memang gratis, tapi bukan murahan. Inilah yang harus kita waspadai.
Jadi jangan hanya mengurus hidup kita untuk jadi rohani hanya karena kita sedang melakukan kegiatan rohani. Jangan kita hanya mau mengandalkan doa, tutup bungkus semua dengan kuasa darah Yesus, semua cacat celah. Habis itu bikin lagi celah. Karena ada DP mantra. Nah, begitu sudah bikin lagi celah, nanti lagi tutup semua dengan kuasa darah Yesus. Loh, ini bukan mantra, saudara. Di dalam Kristen tidak ada mantra. Kemudian dengan seenaknya saja kita hidup dalam kehidupan hari-hari. Saudara, saya tidak bicara dosa. Nanti saudara akan tidak bicara tentang dosa. Ya, tetapi sesuatu yang kita anggap bukan dosa, iblis punya kemampuan merubahnya menjadi dosa. Ini hati-hati. Memang kita diberikan hak iman, tapi jangan kita jadikan mantra apa yang Tuhan berikan sebagai hak iman. Dengan kita hidup sembrono di hadapan Tuhan dan menyanyiakan kasih karunia itu. Baik, mari kita lihat lebih lanjut. Dengan apa engkau mau samakan aku dengan siapa? Dengan siapakah hendak engkau samakan aku? Dan dengan apa? Coba saudara renungkan. Kita mau samakan Tuhannya dengan siapa? Tetangga? Orang berpangkat? Gubernur? Menteri? Presiden? Kita mau samakan dengan siapa? Tapi buktinya kita sering perlakukan Allah lebih rendah daripada RT di kelurahan, di RT kita. Dari Pak RT. Saya sekarang mau tanya saudara, ketika ada orang datang bertamu kepada saudara dan cari saudara dan saudara sedang berdoa, amin apa tidak? Amin apa tidak? Sedang berdoa, tapi ada yang mencari. Puji Tuhan, Tuhan so jawab doa, so datang dia. Begitu datang masuk ternyata orang tagih utang. Saudara tahu sepupu kita coba datang waktu maghrib di rumahnya, minta tanda tangan. Keluar kemari pembantu atau siapa, oh bapak lagi sembayang dan kita tunggu hanya untuk tanda tangan. Kalau kita tidak, langsung cepat amin. Dengan mengimani, so datang Tuhan, so jawab. Dan memang benar, Tuhan jawab, orang datang lagi. Mari kita renungkan. Dengan siapa kita samakan Tuhan Allah kita? Dengan siapa? Atau dengan apa? Dengan apa? Benda? Kalau dengan siapa ya berarti itu masih antara orang. Siapa? Berarti orang. Tapi kalau dengan apa? Berarti benda. Dan seringkali memang banyak terjadi dalam kehidupan orang percaya. Benda-benda tertentu lebih berharga dari Tuhan Allahnya. Coba jangan bilang dompet ketinggalan. HP saja ketinggalan. Tak pikir terus. Gelisah. Dan ternyata HP lebih berharga daripada Tuhan Allah. Terakhir HP cuma 300.000. Nah, saudara, mari sekarang kita mau belajar dan lebih mendalaminya supaya tidak terjebak dalam hal ini. Matius 3. Kita masuk pada bagian yang pertama. Sikap hidup benar. Sikap hidup yang benar adalah berkenan kepada Tuhan. Sudah dapat Matius 3? Oh gampang kalau Matius 3 cepat tentu ya. Ayat 16.
ayat 16 dan ayat 17. Sama-sama. Ya, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung. Terus, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Saudara percaya saudara anak Tuhan? Saudara percaya bahwa Tuhan mengasihi saudara? Apakah Tuhan juga dapat berkata, inilah anakku yang kukasihi? Terus, kepadanyalah aku berkenan. Itu kepada Yesus. Bagaimana kepada kita? Inilah anakku yang kukasihi. Tapi sayang sekali, ia tidak berkenan kepadaku. Bagaimana? Tentu saudara berkata, kalau tidak berkenan bagaimana Tuhan mengasihi? Nah, itulah hebatnya Tuhan. Saudara mengasihi kita hanya bisa mengasihi orang yang berkenan. Tapi kalau Tuhan melakukan seperti itu, habis kita semua. Sebab tiap hari kita bikin sakit hati Tuhan. Kenapa Tuhan tidak bertindak? Ya, dia punya yang kesukaan, kemurahanmu lebih. Nah, kita lihat lebih lanjut. Jadi, ada suatu pernyataan Allah yang disampaikan kepada semua yang menyaksikan pada waktu Yesus dibaptis. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Apa itu berkenan? Kalau saudara buka kamus sederhana. Berkenan itu senang, suka, disetujui, dan sejenisnya. Itu berkenan. Jadi kalau kita berkenan kepada Tuhan, berarti Tuhan disenangkan. Tuhan setuju dengan kita, menerima keberadaan kita sebagai orang percaya yang sudah ditebus. Tetapi apa? Tetapi Kisah Rasul kita baca supaya kita tahu. Jadi kita harus dapat memahami anugerah yang kita terima yang merubah status kita dari orang berdosa menjadi orang percaya dan menjadi anak-anak Allah. Dan setelah jadi anak-anak Allah, apa itu berkenan? Supaya kita dapat memahami. Banyak orang mencampur adukan sehingga anugerah itu jadi barang murahan. Karena gratis. Ya. Kisah 13. Kisah 13 ayat 22. Apa yang didapatkan di situ? Seperti ini, kita baca. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, membuat pernyataan. Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Ini itu berkenan. Ini itu berkenan setelah kita menjadi orang percaya. Apa yang kita baca tadi dalam Matius pasal 3? Apa saudara ada tangkap itu satu kalimat yang luar biasa? Coba balik ke Matius pasal 3 tadi, ayat 16. Dimulai dengan apa? Supaya kita dapat paham. Sesudah dibaptis. Ada pernyataan Allah sesudah dibaptis. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan.
Kapan mulai kita berkenan kepada Tuhan? Setelah perubahan status kita. Dari orang berdosa menjadi orang percaya. Anugerah telah merubah status kita. Dan Tuhan menghendaki sesudah kita terima anugerah ini, kita menjadi orang percaya, kita hidup sebagai orang percaya yang berkenan kepada Tuhan, yang melakukan segala kehendakku. Bukan cuma sebagian. Dan bukan hanya sesaat. Karena mau melakukan hal-hal rohani, maka kemudian kita mulai urus baik-baik, kita punya berkenan kepada Tuhan. Mau makan perjamuan, jangan kita orang bakalayan. Nanti kita nanti bisa laki bini makan perjamuan. Jadi damai dulu. Nanti sudah perjamuan kita orang sambung lagi. Ya, aduh. Nah bisa. Sesudah dibaptis. Siapa? Yesus sudah dibaptis, ada pernyataan Allah dan turunlah, ada suara dan ada pernyataan yang disampaikan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Bagaimana sesudah kita dibaptis? Gimana? Ada orang saya sudah dibaptis, wah memang betul-betul lebih daripada malaikat sorga. Tapi cuma 3 bulan. Rupanya ada istilah nih, karena yang orang melamar kerja 3 bulan percobaan. 3 bulan masa percobaan. Dia rajin sembahyang, rajin puasa, rajin ke gereja, semua kegiatan rohani. Karena baru dibaptis. Sesudah itu lenyap. Ada juga tidak. Selesai dibaptis, langsung tidak berkenan. Ada. Jadi cuma upacara baptisan itu cuma upacara, sama dengan kamus Alkitab yang terbitan belakangan. Tidak dijelaskan di situ. Kalau kamus Alkitab tahun 80 Alkitab cetakan yang lama, di situ sangat jelas apa itu baptisan air, bahkan cara baptisan air juga ada di situ dicantumkan. Kemudian berubah orang tidak sadar. 3 kali berubah arti baptisan di dalam Alkitab, di dalam kamus Alkitab yang ada di belakang itu. Ada dikatakan hanya untuk satu bukti orang masuk kumpulan, bukan main. Jadi bisa saja kita satu saat bikin kumpulan dan persyaratannya dibaptis, ya kan? Berkenan kepada Tuhan. Tidak hanya ditandai bentuk-bentuk aktivitas rohani dan aktivitas pelayanan. Tidak hanya ditandai kegiatan-kegiatan rohani dan pelayanan. Itu antara lain. Kita tidak hanya memperbaiki diri kita dan segala hati kita, pikiran kita dan sikap kita hanya karena kita ada hubungannya dengan kegiatan rohani. Tidak. Berkenan kepada Tuhan adalah gaya hidup sehari-hari 24 jam. Bahkan ketika kita tidur pun berkenan kepadanya. Mungkin saya pikir kok ekstrim amat. Saya buktikan sebentar. Makanya jaga baik-baik itu. Satu kalimat yang kita ucapkan. Ini kalau ini bicara tentang perkataan, tentang mulut. Satu kalimat yang kita ucapkan sebelum tidur bisa membuat kita sepanjang tidur tidak berkenan kepada Tuhan. Itu kelicikan iblis. Saya tidak akan bisa berkata, itulah kepintaran iblis. Tentu orang salah tangkap repot. Satu kalimat yang kita ucapkan dan kita tidak menyadari bisa membuat kita tidur dalam keadaan tidak berkenan. Dan saya tidak menghakimi. Ketika tiba-tiba dia angfal dan dia berangkat, dia kemana?
Atau kita hanya berdasarkan data-data masa hidup. Ia adalah pengurus gereja, ia sangat aktif, tidur pun dia memikirkan pelayanan, tentu dia ada mendapat tempat yang layak di sisi Allah. Oh, saudara kira pekerjaan si iblis ini hanya hal-hal yang kalau si iblis menyerang kita dengan dosa-dosa yang nyata, dosa-dosa klasik, kita semua bisa jaga diri. Dia tahu. Dosa-dosa klasik, dia tahu, kita tahu, dia iblis tahu, kita sudah tahu itu, dan selalu selalu dikomandangkan, hati-hati 3 ta, harta, wanita, tahta, itu kuno. Walaupun masih mampu, masih mampu merobohkan banyak orang, tetapi bagi orang yang sudah mengerti, bukan berarti iblis itu tinggal diam. Dia cari jalan dan dia tidak pernah kehilangan jalan sampai dia dimusnahkan. Nah, ini yang dia terobos. Baik, saudara, kita lihat lebih lanjut. Jadi Allah menemukan seorang yang bernama Daud, padahal kita sendiri tahu Daud pernah berbuat zina. Terus ini bagaimana? Di mana kita protes lagi Tuhan? Di mana keadilan Allah? Saya belum pernah seperti Daud, kita berkata seperti itu. Masa Tuhan bisa mengatakan Daud berkenan di hati Tuhan sedangkan dia berzina dengan cara yang sadis, yang tidak pernah kita pikirkan apalagi lakukan? Terus bagaimana bisa dia berkenan, saya tidak berkenan? Sekali lagi disinilah kericikan iblis. Kenapa? Kita terlalu sembrono dengan anugerah Allah. Kita terlalu sembrono dengan kasih karunia. Saudara tahu ketika Daud bertobat, satu-satunya yang dia pertahankan, jangan ambil rohmu daripadaku. Memang dia mengaku dosa. Dia bikin pemberian dengan Tuhan, tapi dia juga merasakan betapa tekanan itu begitu berat. Dan dia berkata, jangan tinggalkan aku Tuhan, jangan ambil rohmu daripadaku. Tapi kita justru tidak. Bermain-main dengan roh. Dan kita anggap, oh anugerah Allah, anugerah kasih karunia. Nah, disinilah tanpa kita sadari iblis melakukan penerobosan ini. Mari kita lihat. Dimulai di mana itu berkenan? Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6. Mari kita baca. 2, 3. Tetapi sudah dapat Ibrani 11 ayat 6. 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kenapa kita bisa berkenan? Diawali dengan iman kepada Yesus Kristus. Makanya dikatakan barang siapa yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita ditebus, diampuni, dikuduskan oleh darah Yesus yang tertumpah di atas kayu salib hanya oleh iman kepada anugerah Allah. Artinya pemberian anugerah ini kita terima dengan iman.
Mungkin banyak orang percaya anak Tuhan tidak memahami apa itu menerima anugerah dengan iman. Sehingga ini menjadi murahan. Atau mungkin karena pemahaman yang dicampur adukan dari berbagai ayat yang dia baca dan tidak mengerti. Karena tidak belajar Alkitab, tidak belajar firman, tidak ikut pemuridan. Atau juga mungkin tidak diajarkan. Jadi mereka menganggap bahwa karena ini gratis dengan iman dan ada ayat yang berkata bukan karena perbuatanmu, tapi ini semata-mata karena pemberian Allah. Padahal dia lupa baca. Kenapa ada ayat ini? Supaya kamu jangan menjadi sombong. Seolah-olah dengan perbuatan kamu diselamatkan. Ini bukan hasil kerjamu. Memang benar, anugerah bukan hasil kerja kita. Tapi tahukah saudara apa itu iman? Mari, masih Yakobus. Supaya kita tahu. Dikatakan tanpa iman, ini mata rantainya. Tanpa iman tidak berkenan. Sekarang kita sudah ada iman di dalam Kristus sehingga berkenan dan bukan lagi orang berdosa, dirubah menjadi orang benar. Dan karena dibenarkan. Terus orang benar yang telah menerima kebenaran ini oleh karena iman, sesungguhnya harusnya bagaimana? Yakobus pasal 2. Yakobus pasal 2. Yakobus pasal 2. Ya, ayat 14, kaum laki-laki, apakah gunanya saudara-saudaraku? Jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan, dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Ya, lanjut. Ya, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas, makanlah sampai kenyang, tapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Sama-sama. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Sekarang saya mau bertanya, bagaimana orang yang sudah lahir baru tapi tidak hidup baru? Saudara bisa nangkap apa makna pertanyaan ini? Orang sudah hidup baru, tapi ketika dia sudah hidup baru, dia tidak menjalani hidup barunya. Bagaimana? Memang pertanyaan ini saya akan siapkan kepada pembuat doktrin keselamatan. Kalau kita kembali kepada ayat ini sangat jelas. Orang diselamatkan memang hanya oleh karena iman kepada anugerah Allah. Terus kalau iman itu berarti dia pun lahir baru, terima Yesus, ciptaan baru. Perhatikan saudara, ciptaan baru. Kata Alkitab, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Tapi bagaimana kalau seorang yang sudah lahir baru tapi masih dia hidup lama? Karena iman harus disertai perbuatan. Bukan cuma iman. Berarti iman itu tidak kelihatan hati kita, roh kita kepada Tuhan. Tetapi akan nampak dalam kehidupan hari-hari melalui tubuh pelaksana hidup ini. Karena roh itu melekat pada tubuh setiap orang. Terus bagaimana ketika seseorang sudah lahir baru tapi dia tidak jalani hidup baru? Berkenan? Dengan tidak memberikan banyak komentar, saudara sudah bisa menangkap. Saudara dan saya sudah lahir baru, sudah menerima Kristus, sudah dibenarkan, sudah dikuduskan, dan sudah jadi anak Tuhan yang dikasihi. Tapi kita tidak jalani hidup baru kita. Kita tetap pada cara hidup yang lama dengan segala-gala bentuknya. Berkenan?
Atau karena kita anggap kita sudah lahir baru, kita sudah jadi anak Tuhan. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan rohani, kita berusaha urus diri kita baik-baik, berkenan kepada Tuhan. Aduh, jangan ada dosa, jangan ada ini, jangan ada ini. Setelah amin, mulai. Setelah selesai pelayanan, mulai. Tuhan tidak mempersulit kita masuk sorga. Tetapi Tuhan memberikan kepada kita firman-Nya untuk mengerti. Memang masuk surga gratis, tapi bukan barang murahan. Penyusupan iblis atas kehidupan kita yang sembrono terhadap kasih karunia membuat orang tanpa dia sadari kehilangan segala-galanya. Nah, kita sangat bersyukur kalau di gereja ini ada gerakan yang selalu mendorong kita berPI, selamatkan orang percaya. Kemudian di satu sisi kita bimbing orang percaya itu bertumbuh melalui pemuridan, mengerti firman untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah baik, sekarang kita kembali kepada Alkitab kita. Jadi sederhana, iman tanpa perbuatan adalah mati. Itu sebabnya sering saya istilahkan banyak bayi-bayi yang mati. Banyak orang lahir baru untuk mati, bukan lahir baru untuk menjalani hidup barunya. Kenapa? Sebab saya sudah ya terima Yesus, tidak ada perbuatan iman. Perbuatan iman yang dianggap perbuatan iman itu hanya ibadah dan melayani. Hanya itu dua. Padahal mereka tidak tahu hidup di dunia ini adalah ibadah. Saudara sepupu kita lebih mengerti. Bahkan setiap tugas yang diberikan kepadanya jadi pejabat, dia kutip kata-kata rohani, ini melaksanakan amanah. Kok kita tidak? Aneh kan? Aneh. Jadi apa yang mereka lakukan adalah sesuai apa yang mereka tahu di dalam kitab sucinya. Dia melaksanakan jabatannya itu. Jadi kita bicara bukan orang yang ditangkap KPK, bukan. Ini orang memang yang sungguh-sungguh. Jadi kita harus memahami, saudara. Kita seperti ini kebaktian sebentar lagi selesai dan pulang. Dan berada di tempat kita masing-masing. Terus apakah sesudah selesai kebaktian, hidup ini bukan lagi ibadah? Maka dikatakan Roma 12, itulah ibadahmu yang sejati. Ibadahmu yang sejati tidak diukur dengan tempat dan waktu yang terbatas dan ruang. Hidup kita sehari-hari itulah ibadahmu yang sejati. Hidup kita sehari-hari, apa yang kita perbuat adalah perbuatan iman. Jangan lupa saudara, semua yang kita lakukan setelah kita sudah jadi orang percaya, penilaiannya adalah penilaian perbuatan iman. Makanya ada ayat yang berkata segala sesuatu yang tidak dilakukan dengan iman adalah dosa. Apa maksudnya? Maksudnya adalah semua perbuatan hidup kita ini yang kita jalani di dalam menjalani hidup baru karena sudah lahir baru, itu kita lakukan karena dari iman kita. Dari iman kita. Itu. Kolose 3:23. Saya yakin semua sudah hafal itu. Sangat jelas. Kolose 3:23. Tapi bagi yang belum menghafalnya, baik kita buka, kita baca. 2, 3. Baik, belum dapat. Kasihan susahnya Kolose. Kolose itu di depan mungkin. Mungkin. Ya, tapi cara juga sampai pagi di depan.
Sudah? Oke. 2, 3. Oh, dulu kasihan. Ulang. Jangan khawatir, ada tersedia di depan. 2, 3. Nah, kita hidup hanya oleh anugerah, kita imani. Jadi orang percaya, jadi anak Tuhan, jadi orang yang dikuduskan, jadi orang yang dibenarkan. Kenapa bisa setelah kita jadi orang percaya? Justru seharusnya segala yang kita lakukan, seorang yang lahir baru, begitu menjalani hidup barunya, yang dia lakukan, semua kelakuannya ini adalah hasil semua perbuatannya, itu lahir dari imannya kepada Tuhan. Karena begitu kita lahir baru, kita ditetapkan hidup oleh iman. Jadi semua ini adalah perbuatan-perbuatan iman, perbuatan-perbuatan iman. Bagaimana itu? Melakukan segala sesuatu seperti kepada Tuhan. Jadi benar-benar hidup adalah ibadah. Tapi jangan saudara tangkap, oh hidup adalah ibadah. Kita harus terima kebaktian. Karena setiap hari kita ibadah. Inilah. Kalau tidak seperti ini, kalau segala perbuatan kita bukan lahir dari iman kita kepada Tuhan, semua perbuatan itu sia-sia, tidak pernah diperhitungkan Tuhan. Nah, kalau kita tahu semua ini adalah perbuatan iman yang kita lakukan kepada Tuhan, makanya dikatakan di situ, perbuatlah dengan segenap hati. Sekarang saya mau tanya saudara, pernahkah saudara mau tidur dan ngomel? Menggerutu? Pernah? Beruntung belum mati. Karena kita tidur dalam keadaan tidak berkenan. Oh, itu kan manusiawi. Kalau kita ngomel karena panas, lebih panas di neraka. Memang cara manusia kita ngomel, kalau panas ini. Bukan cuma panas, lama-lama keluar bamaki. Tapi karena bamaki so manganto, so capek juga, lampu juga belum menyala, dan itu juga semua memang panas, tak tidurlah dia. Kira-kira kalau dia mati itu malam masuk mana? Hati-hati, iblis bisa menyusup. Saudara kita melayani, kemudian kita ya lakukan entah apalah, banyak macam pelayanan kan, entah apalah tuh lah kita lagi beroster, kita yang kena, tapi tetap bikin, tetap dia lakukan, tapi ngomel. Saudara tahu ini tidak berkenan. Sumbangan lagi. Tapi tetap dia kasih, tapi tidak berkenan. Yang begini paling banyak, paling bagus. Kenapa? Dia kasih banyak dan juta-juta, tapi tidak berkenan. Rugi kan kalau kasih sedikit kan? Jadi hati-hati saudara, hati-hati. Iblis menyusup, membuat kita tidak berkenan dalam kehidupan hari-hari. Di kamar doa, kalau sementara kita berdoa menghadap Tuhan, aduh, mana ada berani macam-macam. Bagaimana? Tuhan paling marah dan paling tidak menerima dan paling jengkel dengan orang-orang tukang ngomel dan tukang menggerutu. Dan saudara tahu, ada orang mengomel tapi dia tidak jelas. Rupa ada kentang panas di mulut. Ada. Tidak berkenan. Jadi mari kita harus sangat hati-hati. Bukankah kita sudah diajar? Tuhan tidak pernah mengajar kita takut kepada iblis. Tapi Tuhan juga tidak pernah mengajar kita meremehkan iblis.
Itu sudah kita buktikan. Jadi semua perbuatan ini. Nah, bagaimana kita menjaga semua perbuatan kita ini adalah hasil dari iman kita dan bagaimana melakukannya. 1 Korintus 16 ayat 14. 1 Korintus 16 ayat 14. Sudah dapat? Kalau 1 Korintus tidak susah kan? 1 Korintus 16 ayat 14, 2, 3, iya. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Apa yang paling kudus di dunia ini? Kasih. Tidak ada yang lebih kudus dan lebih tulus di dalam dunia ini selain kasih yang namanya agape. Kenapa? Kenapa kita orang berdosa bisa menjadi orang kudus? Karena dikuduskan dan disucikan oleh darah Yesus. Darah ada pengorbanan nyawa. Kenapa? Karena demikianlah Allah mengasihi kita. Kenapa? Sebab firman Allah menulis, kasih itu menutup dosa yang banyak. Terus bagaimana kita sebagai orang berdosa yang dijadikan orang tidak berdosa menilai kasih Allah yang sudah berlaku dalam hidup kita? Bagaimana bisa kita hidup sembrono dan kerja sembrono dan melakukan yang sembrono di dalam kehidupan kita tanpa kita dapat memahami kasih itu, kasih Bapa kepada kita? Betapa sia-sianya kasih karunia itu. Ketika kita melakukan sesuatu untuk Tuhan dan kita tidak lakukan dari hati yang mengasihi Tuhan, itu bagaimana? Saya tidak bisa mengerti. Kasih tidak bisa dibayar dengan apapun, kecuali kasih balas kasih. Makanya kenapa ada gambar hati pica yang sering dikatakan istilah patah hati, broken heart. Kenapa? Karena cinta tidak dibalas dengan cinta. Kasih tidak dibalas dengan kasih. Oh, langsung tablah. Bukan cuma tablah. Oh, hancur-hancur. Kenapa? Jadi sama juga. Jadi walaupun ada perbuatan iman yang tidak didasari oleh kasih, artinya dia tetap lakukan apa yang Tuhan punya mau, tapi bukan segenap hati, bukan dengan kasih. Dia tetap melakukan apa yang dia disuruh lakukan, tapi dia tidak segenap hati. Itulah yang Paulus katakan dalam 1 Korintus 13, jika aku menyerahkan segala hartaku sekalipun, tapi bukan karena kasih, aku bukan apa-apa. Jadi inilah yang mendasari perbuatan iman kita. Iman yang dimotori oleh kasih, iman yang digerakkan oleh agape. Ini yang mendasari, sehingga apa yang kita lakukan pasti yang the best, pasti yang terbaik. Kenapa? Dasarnya mengasihi Tuhan. Dan semua yang tidak terbaik tidak pernah diperhitungkan Tuhan. Nah, bagi Tuhan tidak ada KW1, tidak ada KW2, apalagi KW3. Bagi Tuhan adalah original. Itu istilah-istilah yang menyesatkan sekarang dalam dunia bisnis. Ada yang, nah ada kok, yang ada cuma KW1. Maksudnya, KW1 berarti paling bagus itu. Karena dia tidak tahu bahwa istilah bisnis ini banyak. Istilah jual menjual. Kalau bangunan KW1 paling bagus itu tehel. Tapi ternyata dalam barang-barang bentuk lain-lain lagi. Ada yang original. Oh, apa bedanya original dan KW1? Original asli DP merek dan DP tempat buatan. Made in. Made in siapa? Tapi kalau KW1 DP merek betul, tapi DP made in lain. Jadi inilah tidak ada, saudara.
Jangan biasakan melakukan sesuatu kepada Tuhan dalam kehidupan hari-hari adalah KW1, KW2, dan ataupun iklan berkata, enggak KW-KWan. Untung bukan orang Makassar dengar, KW-KW itu banci. Jangan biasakan. Biasakan melakukan yang terbaik apapun bentuknya. Kenapa kita bisa atur diri kita sesuci-sucinya karena mau berdoa, karena ada kepentingan dengan Tuhan. Sedangkan hidup sehari-hari, apa yang kita lakukan kepada Tuhan seadanya, sesukanya. Nah bisa saudara. Itu iblis punya pekerjaan yang menyusup tanpa kita sadari. Dan dengan seenaknya saja kita anggap masuk surga. Ya nantilah kita lihat. Apa saudara tidak baca? Tidak baca dalam kitab Wahyu. Segala berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Karena mereka akan berhenti dari segala kelelahannya. Dan segala perbuatannya menyertai mereka. Nah yang menyertai ini yang mana? Yang original. Bukan KW1, KW2, apalagi KW-KW. Bukan. Yang original. Yang dari hati. Yang tulus hati. Yang mengasihi Tuhan. Tidak ada orang yang mengasihi seseorang melakukan apa adanya. Tidak ada. Tidak ada. Itu baru kasih manusia. Jadi mari kita menyadari dan mulai merubah gaya hidup kita. Untuk Tuhan adalah yang the best. Bukan KW1, KW2. Original. Segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Nah, mari kita buka Roma 12. Roma 12 ayat 1-2. Sudah? Laki-laki, mari sama-sama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah itu sepanjang hari. Bukan cuma acara kebaktian, bukan. Acara apa? Kebaktian kaum muda. Acara apa? Kebaktian kaum remaja. Acara apa? Kebaktian kaum wanita. Acara apa? Persekutuan kaum bapa. Acara apa? Kebaktian ibadah raya. Bukan. Itu hanya acara sejenak, ibadah yang dibatasi oleh waktu. Tapi hidup itu sendiri adalah ibadah. Kasih ingat teman sebelah, hidup itu adalah ibadah. Dan ibadah yang sejati isinya adalah persembahan tubuh. Apa itu persembahan tubuh? Segala yang dilakukan oleh diri kita. Semua aktivitas hidup yang dilakukan oleh diri kita sehari-hari harus berkenan kepada Tuhan. Itu ibadah yang sejati. Kita duduk begini bukan ibadah yang sejati. Ini ibadah kebaktian, ibadah raya yang pakai jam. Ibadah yang sejati adalah hidup kita sendiri. Makanya katakan persembahkanlah menjadi persembahan yang hidup. Diri kita ini yang masih hidup ini. Apakah sangkut pautnya kata persembahan? Semua aktivitas dan semua perbuatan-perbuatan iman itu kita persembahkan kepada Tuhan. Dalam arti kata seperti yang saya sudah jelaskan tadi, semua perbuatan kita yang didasarkan atas iman itu sampai kepada Tuhan.
dipersembahkan kepada Tuhan. Yang bukan berdasarkan iman dari hati yang mengasihi Tuhan, tidak ada sesuatu yang dipersembahkan karena tidak sampai kepada Tuhan. Itu jelasnya seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ayat 2. Kita baca ayat 2 sekarang, kaum perempuan. 2, 3. Iya, rupanya Paulus melihat banyak orang yang sudah lahir baru, tapi hidup masih seperti yang lama. Sama juga yang terjadi di mana-mana. Orang pada lahir baru, terima Yesus, tapi mereka tidak jalani hidup barunya. Yang jangan-jangan juga kita, tanpa kita sadari. Apa yang dikatakan? Jangan serupa dengan dunia ini. Terjemahan lama lebih sangat jelas berkata begini, jangan kamu seperti orang dunia, karena kamu sudah jadi anak Tuhan. Jangan seperti orang dunia. Kata jangan berarti ada orangnya. Kenapa? Karena memang ada banyak orang yang sudah dikatakan terima Yesus, hidup sehari-hari belum ciptaan baru, masih seperti orang dunia. Tidak bisa, saudara. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Berubahlah. Kita yang harus berubah. Berubahlah oleh pembaharuan budimu, akhlaknya. Berubah itu akhlak. Kenapa? Kita tidak bisa memperlakukan Tuhan sehina begitu dalam hidup sehari-hari. Jangan kita hanya menghormati Tuhan pada saat kita berdoa dan lain sebagainya. Itu pun juga kadangkala doa saja dia tidak hormati Tuhan, apalagi dalam hidup sehari-hari, dalam hidup nyata. Tidak bisa. Kenapa orang tidak menghormati Tuhan dalam hidup sehari-hari? Akhlaknya rusak. Akhlaknya seperti orang dunia. Dia tidak menghargai pengorbanan Kristus di kayu salib. Dia mungkin menganggap posisinya, kedudukannya, harta bendanya, kekayaannya di dunia yang Tuhan, di mana Tuhan tidak kelihatan, lebih dari yang lain, atau dan rasa hebat bagaimana, dan Tuhan tidak dihormati. Kita menghormati Tuhan bukan hanya ibadah, acara ibadah, mungkin saya harus istilahkan begitu. Bukan hanya acara doa, tapi dalam hidup sehari-hari, dari segala apa yang kita lakukan, lakukan yang terbaik kepada Tuhan. Kalau saudara tidak latih melakukan seperti ini, tidak mempunyai mental dan akhlak yang selalu melakukan yang terbaik untuk Tuhan, tanpa saudara sadari, dengan sendirinya kualitas hidup kita juga semakin menurun, dan tanpa kita sadari, kita memang merestui dan mengamini peku-peku. Dan kita akan jadi orang peku-peku. Berbahagialah yang tidak tahu apa artinya peku-peku. Kalau tidak tahu, cari tahu. Buka kamus. Maka saudara tidak akan temukan. Nah ini. Saudara tahu apa isinya? Kalau berubahlah oleh pembaharuan budimu, ada hasilnya. Dikatakan begini, sehingga kamu dapat membedakan. Itu ayat berkata sangat jelas, tanpa diuraikan panjang lebar sudah menjawab dirinya. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Kalau kita jadi orang percaya tapi akhlak kita tidak berubah, kita tidak bisa bedakan kehendak Allah. Kenapa? Karena kita sendiri punya kehendak. Apa kehendak Allah? Ada titik dua di situ. Apa yang baik, yang berkenan, dan yang betapa hati-hatinya kita harus hidup di hadapan Tuhan. Bukan cuma menjaga dosa-dosa
dosa-dosa yang kita takuti. Bukan hanya menjaga diri dosa-dosa klasik, tidak. Dalam perilaku hidup sehari-hari, di dalam berpikir, di dalam bertutur kata, di dalam menjalani hidup sehari-hari. Saudara, ini bukan hanya masalah hubungan horizontal manusia dengan manusia, kita hidup di dunia, tapi banyak sekali keberadaan kita hancurkan hanya dengan hal yang sepele, karena sepele kita anggap itu tidak apa-apa. Nanti tinggal tutup bungkus dalam kuasa darahmu, selesai. Kalau kita baca, kalau tidak salah dalam Tesalonika, itu ada ayat yang berkata begini. Karena kamu tahu waktunya sudah begitu singkat, Tuhan tidak akan segera datang. Betapa kudusnya kamu harus hidup dan betapa hati-hatinya kita menjaga diri. Tapi biasanya kalau bicara kudus selalu dosa klasik. Dosa klasik semua bisa jaga diri. Tidak sulit, itu nampak. Kita mau bicara apa? Ta yang apa? Harta, tahta, wanita. Itu semua barang kelihatan. Tapi penyusupan iblis tidak kelihatan. Coba kita renungkan saja. Hanya dengan ngomel. Hanya dengan ngomel biasa-biasa saja. Hanya dengan menggerutu. Nah, kenapa bisa kita tidak sadar? Kalau iblis sudah terobos. Karena sambil menggerutu, kita tetap lakukan ini pekerjaan. Jadi kita anggap, oh kita tetap melayani. Padahal hati sudah tidak. Hati sudah kotor. Mungkin kita berkata, hati kotor apa? Kita kan cuma bicara. Alkitab berkata setiap kata-kata akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan nanti. Jadi saudara, jangan ya. Ini kita bersyukur kalau kita boleh melihat bisa. Aduh, ini sama dengan mikroskop tidak kelihatan, tapi begitu kita dapat lihat itu bakteri. Dapat lihat itu. Aduh. Ada lagi lebih ganas dari bakteri kan? Virus. Bakteri taruh penisilin. Virus mau taruh apa? Mau taruh antibiotik? Ya, mari kita renungkan saudara. Itu sebabnya dikatakan, saya akhiri dengan perkataan apa? Yang berkenan dan yang sempurna. Jadi begitu yang kita kerjakan tidak sempurna, tidak pernah tercatat di sana. Jadi jangan lagi pakai alasan. Bagaimana kita melakukan yang sempurna, sedangkan belum ada yang manusia yang sempurna. Itu filosofi dunia di luar sana, yang banyak dipakai oleh orang rohani, termasuk hamba Tuhan. Kalau tidak ada manusia sempurna, Allah tidak berkata seperti ini. Hendaklah kamu sempurna, karena sebagaimana Bapa sempurna adanya. Oleh karena tidak ada yang sempurna, maka Tuhan meminta yang sempurna. Tidak boleh ada cacat celah. Nah, kalau bicara lagi tidak boleh ada cacat celah, ya kita bicara lagi, oh dosa apa ya? Saya katakan saya tidak bicara dosa. Yang kita jaga ini, perbuatan kita jangan sampai menjadi dosa. Mencegah, bukan membereskan dosa. Dosa sudah kita bereskan di dalam Kristus Yesus. Dia sudah menebus kita oleh darahnya di atas kayu salib. Tetapi kita harus cegah diri kita. Jangan menghadirkan dosa. Bukan dosa-dosa klasik, bukan. Tetapi yang berkenan. Dosa yang membuat kita tidak berkenan. Dan itu sangat sensitif, ada di mana-mana. Di seluruh aspek hidup kita. Termasuk contoh yang paling kita anggap remeh. Sebelum tidur sudah bamaki. Ya kan? Itu sederhana. Yang kita anggap bukan apa-apa. Atau sementara kita ada hal-hal, pokoknya seluruh perbuatan hidup kita. Apakah perbuatan hidup sehari-hari yang kita lakukan, ataukah perbuatan hidup yang juga ada hubungannya dengan pelayanan dan ibadah.
Karena jadi saya mengistilahkan hidup itu adalah ibadah. Saudara sudah nangkap bahwa seluruh perbuatan hidup kita harus dari iman kita yang murni, tulus, dari hati yang mengasihi Tuhan. Dan itulah yang dapat menjadi sempurna. 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 Kenapa? Karena kalau hati ini tulus, bendanya juga sempurna. Nanti di lain kesempatan kita akan belajar lagi bagaimana orang Israel itu. Jangan kamu bawa kambing buta atau domba bakudis, kaskado, dan lain sebagainya. Mengapa? Jadi saudara, semua yang keluar dari hati yang mengasihi, bentuknya selalu sempurna. Lihat itu nyanyian di dunia luar sana toh, sempurna, ya, ada toh. Kenapa? Karena semua karena cinta, sempurna. Pernah saudara diberikan barang piku-piku? Enggak, sempurna. Nah itulah. Jadi jangan kita terlalu cepat bangga. Oh ini, ya saya justru khawatir betapa banyaknya orang yang ditolak oleh Tuhan. Tuhan dengan nama Tuhan kami begini, kami begini, kami begini, kami begini. Aku tidak kenal kamu. Kenapa? Berarti semua perbuatannya tidak sampai kepada Tuhan. Jangan. Jangan. Harus yang berkenan dan yang sempurna. Biasakan yang terbaik. Apa saja, apakah itu pikiran-pikiran yang terbaik. Makanya maksimalkan mengelola intelijensia. Apakah itu tenaga, maksimalkan. Apakah itu finansial, juga yang terbaik. Apakah itu apa saja yang kita lakukan, biasakan hidup yang terbaik. Karena cuma Tuhan yang layak menerima yang terbaik. Mari kita berdoa. Yang terbaik yang ada padaku, itulah yang kupersembahkan kepadamu. Kita nyanyikan pujian ini, kita bangkit berdiri. Jadikan ku
Tuhan yang ada padamu. Yang terbaik yang ada padaku, Ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Meteraikan ini di dalam kehidupan kami, Roh Kudus, supaya kami tidak hanya menjaga hidup kami dari dosa-dosa klasik, tetapi dengan hikmat daripadamu kami boleh menangkap segala apa yang menjadi kehendak Allah di dalam hidup kami. Kami boleh selalu menjaga diri kami berkenan dari segala apa yang kami perbuat adalah perbuatan-perbuatan iman dari hati yang mengasihi Tuhan. Pilihlah setiap jemaat-Mu Tuhan. Jangan ada satu kehilangan apapun yang sudah mereka peroleh. Jangan ada satu yang terbuang dari segala apa yang sudah mereka lakukan. Kami tidak mau hidup sia-sia, sama seperti kami sudah hidup sia-sia sebelum kami menjadi orang percaya. Kami mau Tuhan hidup sesuai dengan kasih karunia-Mu, menghargai, menghormati kasih karunia-Mu. Apapun yang kami kerjakan, kami lakukan yang terbaik. Tidak ada KW1, KW2, tetapi yang original, yang itu yang kami persembahkan. Sehingga itu juga boleh mengangkat harkat hidup kami sebagai orang percaya. Dan nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Tuhan, Engkau tilik keberadaan kami. Kami sudah jalani hidup kami sepanjang 1 tahun ini. Ada banyak hal yang tidak berkenan kepadamu tanpa kami sadari. Ampuni kami Tuhan. Tilik hati kami, Engkau tilik segala keberadaan kami. Roh Kudus bekerja. Taruhkan kasih-Mu Tuhan di dalam hati kami bekerja dengan dahsyat, sehingga iman kami digerakkan oleh kasih Kristus. Terima kasih Tuhan. Engkau tilik mereka yang sudah hidup berkenan kepadamu, yang sudah melakukan segala apa yang menjadi perbuatan iman mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati semua mereka Tuhan. Engkau tilik segala keberadaan mereka. Apapun yang mereka lakukan untuk Tuhan, dengan segenap hati, dari hati yang mengasihi Tuhan, Engkau memberkati. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Sebelum kami akhiri ibadah kami mau menyatakan kasih kami kepadamu dengan apa yang akan kami persembahkan. Sucikan hati pikiran kami, agar apa yang kami persembahkan kami lakukan dari hati yang mengasihi Tuhan, sehingga kami diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.